Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Detalia selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar matematika. Di video kali ini saya akan memaparkan video mengenai tugas proyek dasar-dasar matematika, yaitu penyelesaian permasalahan penarikan kesimpulan dan juga permasalahan salah satu metode pembuktian. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ines Yolandini, saya dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2025, rombel 1 dengan NIM 2504020026. Nah, di video ini saya akan membagi menjadi dua topik pembahasan. Yang pertama yaitu penarikan kesimpulan dan yang kedua yaitu salah satu metode pembuktian. Yang masing-masing dari topik ini kita juga membahas permasalahan dan langkah-langkah pembuktiannya. Langsung saja kita masuk ke topik pertama yaitu penarikan kesimpulan. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan pertama, jika penguasaan matematika rendah maka sulit untuk menguasai IPA. Pernyataan kedua, IPA tidak sulit dikuasai atau iptek berkembang. Dan pernyataan tiga, iptek tidak berkembang. Berdasarkan ketiga pernyataan di atas, kesimpulan yang paling tepat adalah A. Penguasaan matematika tidak rendah, B. Penguasaan matematika rendah, C. IPA sulit dikuasai, dan D. iptek berkembang. Dari permasalahan ini, kita membuktikan dengan langkah-langkahnya. Diketahui dalam soal yaitu terdapat tiga pernyataan yang dapat kita misalkan pernyataan-pernyataan tersebut untuk memudahkan pengerjaannya. Kita misalkan P sebagai penguasaan matematika rendah, Q sebagai sulit untuk menguasai IPA, dan R sebagai iptek berkembang. Berdasarkan permasalahan dan pernyataan-pernyataan yang ada dalam soal, kita dapat membentuk premis-premis. Menjadi premis pertama sesuai dengan pernyataan pertama dapat dibentuk P maka Q. Premis kedua yaitu dapat dibentuk negasi Q atau R sesuai dengan pernyataan kedua tadi, dan premis 3 dapat dibentuk negasi R sesuai dengan pernyataan nomor 3. Nah, ketiga premis ini dapat kita olah menggunakan aturan pergantian dan juga aturan penyimpulan. Nomor 1 P maka Q, nomor 2 negasi Q atau R, nomor 3 negasi R. Dan kita lanjut nomor 4, didapat Q maka R sesuai dengan aturan implikasi dari nomor 2. Lanjut kita ke nomor 5, yaitu didapat P maka R itu dengan aturan silogisme nomor 1 dan nomor 4 yang barusan didapat. Dan yang terakhir yaitu didapat nomor 6 negasi P itu didapat dari nomor 5 dan nomor 3 menggunakan modus tolen, di mana nomor 5 yaitu P maka R dan nomor 3 negasi R. Jadi didapat nomor 6 atau simpulannya negasi P. Ini adalah kesimpulan terakhir. Jadi kesimpulan yang paling tepat dari ketiga pernyataan tersebut adalah negasi P. Sesuai dengan permisalan kita tadi, P adalah penguasaan matematika rendah. Jadi untuk negasi P, maka itu penguasaan matematika tidak rendah. Jadi jawabannya adalah penguasaan matematika tidak rendah. Yang paling tepat adalah jawaban nomor A. Itu dia permasalahan dan langkah pembuktian dari penarikan kesimpulan. Kita lanjut ke metode pembuktian. Yang saya pakai adalah induksi matematik. Sebenarnya ada 4 metode pembuktian. Yang pertama yaitu pembuktian langsung, pembuktian induksi matematik, pembuktian dengan kontraposisi, dan yang terakhir pembuktian dengan kontradiksi. Yang saya pakai yaitu yang kedua, yaitu pembuktian induksi matematik. Dalam pembuktian induksi matematik ada langkah-langkah pembuktiannya. Yang pertama, paling awal kita misalkan Pn adalah pernyataan yang akan dibuktikan kebenarannya untuk semua bilangan asli N. Kita masuk ke langkah pertama, ditunjukkan bahwa P1 benar. Langkah keduanya, diasumsikan atau dianggap PK benar untuk suatu bilangan asli K. Kemudian dengan menggunakan kebenaran PK tadi, ditunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Apabila kedua langkah tersebut berhasil, kita dapat menyimpulkan bahwa Pn benar untuk suatu bilangan asli N. Itu dia langkah-langkah metode pembuktian induksi matematik yang nantinya bisa kita terapkan dalam permasalahan. Lanjut kita masuk ke permasalahannya. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 5 pangkat N dikurangi 3 pangkat N habis dibagi 2 dengan induksi matematik. Nah, kita sesuai dengan langkah-langkah tadi, yang paling awal kita memisalkan Pn-nya. Misalkan Pn yaitu P pangkat N dikurangi 3 pangkat N habis dibagi 2.
masuk ke langkah pertamanya, yaitu dengan untuk N sama dengan 1. Berarti kita masukkan N sama dengan 1-nya ke dalam Pn, sehingga didapat P1 sama dengan 5 pangkat 1 dikurangi 3 pangkat 1 habis terbagi 2. Karena dengan jelas 5 pangkat 1 dikurangi 3 pangkat 1 sama dengan 2, dan 2 habis terbagi oleh 2, maka P1 benar. Itu langkah pertama sudah dipastikan benar. Kita lanjut ke langkah kedua. Dengan mengasumsikan PK benar untuk suatu bilangan asli K, yang artinya berarti P pangkat K dikurangi 3 pangkat K. Didapat K ini dengan mengganti N sebagai K. Berarti P pangkat A K dikurangi 3 pangkat K habis terbagi oleh 2. Nah, kita misalkan P pangkat K dikurangi 3 pangkat K sebagai 2P. Mengapa 2P? Karena 5 pangkat K dikurangi 3 pangkat K itu terbagi habis oleh 2. Terbagi habis oleh 2 berarti dia merupakan kelipatan dari 2. Jadi 5 pangkat K dikurangi 3 pangkat K pasti kelipatan dari 2. Sehingga kita misalkan sebagai 2P. Lalu akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 yaitu P pangkat K plus 1 mengganti N sebagai K plus 1 dikurangi 3 pangkat K plus 1 habis terbagi oleh 2 merupakan pernyataan yang benar. Maka dari itu diperoleh, kita olah PK plus 1-nya di mana 5 pangkat K plus 1 dikurangi 3 pangkat K plus 1. Itu kita jabarkan menjadi 5 pangkat K dikali 5 dikurangi 3 pangkat K dikali 3. Lalu kita olah yang bagian 3 pangkat K dikali 3. Itu didapat menjadi negatif 3 pangkat K dikali 5 ditambah 3 pangkat K kali 2 itu untuk membuat pemfaktoran nantinya. Jadi didapat 5 pangkat K dikali 5 dikurangi 3 pangkat K dikali 5 ditambah 3 pangkat K dikali 2. Lalu ini sama-sama mempunyai angka 5. Jadi bisa kita faktorkan 5-nya menjadi 5 dalam kurung atau dikali 5 pangkat K dikurangi 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K dikali 2. Yang ingat bahwa 5 pangkat K dikurangi 3 pangkat K sudah kita misalkan sebagai 2P. Jadi kita langsung ganti sebagai 5 dikali 2P ditambah 3 pangkat K dikali 2. Dalam penjumlahan ini sama-sama memiliki angka 2 yang dapat kita faktorkan menjadi 2 dikali atau dalam kurung 5P ditambah 3 pangkat K. Nah, dalam 2 dikali 5P tambah 3 pangkat K ini artinya itu 2 dikalikan sesuatu. Nah, 2 dikalikan sesuatu itu adalah kelipatan 2. Berarti dia kelipatan 2. Sesuatu yang merupakan kelipatan 2 itu pasti habis dibagi oleh 2. Jadi pernyataan PK plus 1 itu habis dibagi 2. Dengan demikian pernyataan tadi PK plus 1 yang akan kita tunjukkan habis terbagi oleh 2 itu merupakan pernyataan yang benar. Sehingga berdasarkan induksi matematik dapat disimpulkan bahwa Pn yaitu 5 pangkat N dikurangi 3 pangkat N habis dibagi oleh 2 selalu benar untuk setiap bilangan asli N. Itu dia permasalahan-permasalahan terkait penarikan kesimpulan dan juga metode pembuktian induksi matematik. Terima kasih telah mendengarkan sampai dengan selesai penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, dan juga terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.